Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K dan CPNS. Dan di sini ada kabar gembira buat rekan-rekan semua. Silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, ini dia suratnya rekan-rekan ya. Mungkin sebagian dari rekan-rekan semua sudah mendapatkan atau melihat surat dari Mempan RB. Kebetulan ini suratnya 15 Februari 2023 terkait atau perihalnya adalah kebijakan. Ini kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Jadi jelas ya. Jadi buat teman-teman yang P3K juga wajib tahu hal ini karena rekan-rekan juga akan kebagian terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini. Oke, kita lihat bersama-sama. Yang terhormat Menteri Keuangan di tempat memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2023 serta memperhatikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Oke, ini ada dasar hukumnya. Kita lanjut ke poin 2. Sehubungan dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli di masyarakat melalui pembelanjaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Maka kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Komponen THR dan gaji ke-13 2023 ini ditujukan kepada PNS, P3K, TNI, prajurit TNI ya maksudnya, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, termasuk CPNS, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya yang diterima dalam 1 bulan. Jadi di sini saja kita sudah melihat rekan-rekannya yang mana mencakup itu gaji pokok, ada juga tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan, ada tunjangan jabatan. Bahkan di sini disebutkan juga tunjangan kinerja atau tukin atau dengan sebutan lainnya dalam 1 bulan. Bagi pensiunan dan penerima pensiun mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan. Sedangkan bagi penerima tunjangan, sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi yang menerima tunjangan, sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural sebagaimana terlampir. Jadi di sini juga dikatakan bahwa pegawai non-pegawai ASN alias honorer yang ada di lembaga non-struktural. B. Penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023, PNS dan CPNS, P3K. Jadi ini penerima THR dan gaji ke-13, PNS dan CPNS. Jadi CPNS juga menerima, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Diberikan juga kepada pensiunan, baik pensiunan PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Termasuk, nah di sini termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala atau dengan sebutan lain, wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain, sekretaris atau dengan sebutan lain, anggota, pimpinan BLUT, atau BLUT, Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, pimpinan EPP, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pejabat
yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas. 10. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, ini BLU ya, atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru. Jadi di sini juga diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2016. Jadi ini juga rekan-rekan ya. Yang jelas adalah pegawai non, nah di sini ya, pegawai non PNS ya, yang bertugas pada instansi pemerintah pastinya. Aparatur negara lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Rencana waktu pemberian THR dan gaji ke-13. Nah, ini rencananya THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya Idul Fitri. Jadi THR diberikan paling cepat 10 hari sebelum tanggal hari raya. Jadi kalau misalnya tanggal hari raya itu tanggal 22, misalnya rekan-rekan ya, tanggal 22 jatuhnya, 10 hari sebelumnya itu sudah diberikan, itu paling cepat ya. Nah, 10 hari di sini juga dikatakan bahwa Idul Fitri tahun 2023 hari raya jatuh pada tanggal 22 sampai 23 April 2023. Gaji ke-13 diberikan bulan Juli. Jadi untuk gaji ke-13-nya itu di bulan Juli, rekan-rekan ya. Jadi gaji ke-13 di bulan Juli, sedangkan untuk THR-nya itu ada di bulan April atau di bulan 4. Nah, jadi rekan-rekan yang termasuk P3K yang sudah resmi 100% menjadi aparatur sipil negara, alhamdulillah rekan-rekan ya. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, kiranya Ibu Menteri Keuangan dapat segera memberikan pertimbangan prinsip besaran anggaran THR dan gaji ke-13 tahun 2023 pada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pertimbangan prinsip tersebut akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, kiranya seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antara kementerian atau lembaga terkait agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Nah, ini ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Abdullah Aswar Anas. Jadi jelas rekan-rekan ya. Di sini jelas terkait waktu pemberiannya di sini untuk THR di bulan April, sedangkan gaji ke-13 ada pada bulan Juli insyaallah. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana buat P3K yang sekarang ya, yang masih berproses. Kalau kita lihat di jadwal, untuk P3K ini kan nanti kalau tidak salah itu tanggal 11. Rekan-rekan ya, kalau tidak salah itu tanggal 11 mereka baru pengusulan NI P3K tanggal 11 April. Nah, sedangkan di sini bulan April juga diberikan, bulan April juga 10 hari sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Jadi sepertinya buat rekan-rekan P3K saat ini sepertinya itu belum, rekan-rekan ya, sepertinya itu belum. Namun untuk gaji ke-13 mungkin bisa saja rekan-rekan bisa saja didapatkan. Tapi kita tunggu informasi selanjutnya. Oke, jadi ini resmi dari Menpan RB dan tinggal menunggu persetujuan dari atau pertimbangan dari Menteri Keuangan. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.